Timnas Indonesia terus melakukan pembenahan jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, salah satunya dengan rencana naturalisasi pemain keturunan Belanda, Mauro Zylstra. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memastikan bahwa proses administrasi naturalisasi Zylstra sudah dimulai dengan mengirim surat ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang kemudian akan diteruskan ke Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, dan DPR RI untuk disahkan secara resmi. Mauro merupakan penyerang muda berbakat kelahiran Zaandam, Belanda, 9 November 2004, yang saat ini bermain untuk klub Eredivisie FC Volendam dan terikat kontrak hingga 2027. Di musim 2024-25, ia tampil impresif bersama tim U21 Volendam dengan mencetak 17 gol dan memberikan 7 assist dalam 28 pertandingan di berbagai kompetisi. Penampilan gemilangnya di level junior membuatnya dianggap sebagai salah satu prospek penyerang masa depan yang menjanjikan. Secara fisik, Mauro memiliki postur ideal sebagai penyerang tengah dengan tinggi 1,88 meter yang menjadikannya kuat dalam duel udara dan ancaman serius di dalam kotak penalti. Gaya bermainnya mengandalkan positioning yang baik, penyelesaian akhir yang tajam, serta kemampuan menahan bola dalam skema serangan balik. Namun, Zylstra masih minim pengalaman di tim utama FC Volendam, di mana ia baru mencatatkan 7 penampilan tanpa kontribusi gol ataupun assist dengan total menit bermain yang sangat terbatas. Beberapa aspek yang masih perlu dikembangkan antara lain akurasi operan, konsistensi dalam duel 1 lawan 1, dan adaptasi terhadap ritme permainan yang lebih cepat dan fisikal di level senior. Meski begitu, performanya di tim muda menunjukkan bahwa ia punya kapasitas besar untuk berkembang dan menjadi bagian penting dari masa depan Timnas Indonesia. Kehadirannya di skuad Merah Putih akan memberikan alternatif baru di lini serang yang kini mulai dipadati pemain naturalisasi seperti Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk, dan Ole Romen. Mauro berpotensi menjadi tandem ideal bagi mereka ataupun menjadi super sub andalan ketika Indonesia membutuhkan striker dengan karakter fisik dan naluri gol tinggi. Di sisi lain, kedatangan Zylstra bisa menjadi tantangan bagi Rafael Struijk sendiri yang belakangan mulai kehilangan tempat di tim utama karena performanya yang menurun. Struijk bahkan tak mencatatkan menit bermain dalam 3 pertandingan terakhir Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia kemarin, dan posisinya kian terancam jika Mauro bisa segera beradaptasi dan menunjukkan performa positif. Rencana ini juga sejalan dengan misi PSSI untuk melakukan regenerasi di lini depan dengan mendatangkan pemain muda berkualitas yang bisa dipoles untuk jangka panjang. Apabila proses naturalisasi berjalan lancar, Mauro Zylstra berpotensi langsung bergabung dalam skuad untuk menghadapi pertandingan-pertandingan penting di putaran keempat kualifikasi. Ia juga bisa menjadi aset berharga untuk turnamen usia muda seperti Piala Asia U23 atau Asia Games. Langkah ini memperlihatkan keseriusan PSSI dalam membangun tim yang kompetitif, tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan. Dengan dukungan penuh dari pemerintah, klub, dan masyarakat, Mauro bisa menjadi salah satu bagian penting dari proyek besar kebangkitan sepak bola Indonesia menuju level yang lebih tinggi. Bagaimana menurutmu kawan? Berikan komentarmu tentang rencana bergabungnya Mauro Zylstra ke skuad Garuda. Jangan lupa like serta subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih telah menonton video ini. Kami pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.